Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la quwata illa billah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, ngersanipun para bapak, para ibu, para jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Habiban al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri beserta keluarga, alhamdulillah menyempatkan untuk selalu hadir dan istiqomah di masjid ini. Semoga beliau beserta keluarga diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan kesempatan, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam kali ini kami menyampaikan sedikit, paling 10 menit kajian tentang fikih. Kita menyambung daripada kajian sebelumnya. Kalau sebelumnya kita telah membahas bersama tentang masalah qasar, dan malam ini akan kami sampaikan tentang masalah al-jam'u bainas sholatain, atau tentang sholat jamaah. Di dalam kitab ini disebutkan asbabul jam'i salah satu, sebab atau faktor kita boleh jamak itu ada 3. Faktor atau penyebab kita boleh jamak itu ada berapa? 3. Yang pertama as-safar. Jadi penyebab pertama adalah kita melakukan perjalanan, tentunya perjalanan yang sudah sampai 2 marhalah. Ini boleh jam'a takdiman wa ta'khiran. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Mungkin barangkali kalau ini sudah sering kali, karena bolak-balik sering melakukan bepergian. Oleh karena itu ini merupakan ilmu hal. Ya, ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang wajib difahami sebelum dia berangkat bepergian. Ibaratnya kalau orang mau sholat, berarti dia wajib belajar ilmu tentang sholat. Jangan sampai dia sholat tapi ilmunya sholat belum punya. Oleh karena itu bagi orang yang ingin bepergian, maka ilmu hal, ilmu yang wajib dipelajari hari ini, saat ini, tentang ilmu tersebut. Kalau seperti haji, jenengan belum berangkat haji, Anda mempelajari tentang haji, itu namanya ilmu ma'al. Tidak harus dipelajari hari ini, besok-besok pun boleh. Yang penting mendekati haji kita sudah paham tentang masalah haji. Tapi haji kan hanya seumur hidup sekali paling tidak. Tapi kalau bepergian, wis sudah barang tentu setiap hari. Oleh karena itu kita wajib tahu tentang ilmu ini, namanya ilmu hal. Penyebab yang kedua adalah al-mator. Ya. Penyebab kedua adalah al-mator. Saya yakin penyebab yang kedua, orang yang sholat jamak disebabkan karena ada hujan, itu jarang yang melakukan. Kira-kira yang hadir ini pernah gak kalian itu jamaknya jamak takdim gara-gara faktor kena hujan sehingga nggak bisa pulang? Ada nggak? Baru tahu ini Pak. Kok ada? Baru tahu kali ini kalau itu boleh jamak loh. Ya, bukan faktor apa namanya sudah pernahnya. Wong baru tahu kali ini ada informasi boleh jamak kalau ada hujan. Ini ada ilmunya. Kalau ini jamak takdim saja, enggak boleh jamak takhir. Ini pun saya enggak pernah. Ya. Ini saja saya enggak berani dan saya enggak pernah melakukan ini karena syaratnya banyak dan mungkin khawatir orang salah paham. Ya. Tetapi makanya kalau saya sampaikan di sini semoga tidak ada yang salah paham. Kemudian yang ketiga, faktor boleh jamak yaitu al-marad, sakit. Jam'a takdimin atau takhirin,
boleh jamak takdim atau jamak takhir. Ada yang pernah menjamak sholat gara-gara sakit? Ada yang pernah? Ada? Baru tahu kali ini katanya. Ya, jadi ternyata penyebab kita boleh jamak. Jamak itu hukumnya enggak wajib, tapi boleh. Jamak itu merupakan sedekah. Sedekahun minallah faqbalu sedekataha. Kalau Allah sudah sedekah kepada kita, ngasih diskon, lakukan. Gak usah kemenyek gitu ya. Bahasanya begitu. Jadi ini merupakan penyebab-penyebab kita diperkenankan untuk melakukan apa? Jamak maupun jamak takdim maupun jamak takhir. Ini saya menerangkan sebab yang pertama dulu. Karena ini yang sering kali. Ya, kalau motor nanti belakangan saja, jarang dilakukan soalnya. Jadi habis jamak karena faktor safar, kemudian jamak karena faktor sakit. Jamak faktornya safar itu di sini disampaikan begini, al-afdal. Jadi ada pertanyaan begini di sini ya, ayyuhuma afdal al-jam'u aw tarkuhu. Pak, yang lebih utama itu kita sebaiknya jamak atau tidak usah jamak? Ya. Sebaiknya kita jamak atau tidak usah jamak. Karena tadi saya katakan jamak itu bukan sunnah, tapi apa? Mubah, boleh. Tapi sekali lagi jamak ya juga termasuk sedekahun minallah. Kalau Allah sudah bersedekah jangan kemenyek. Gak usah gaya, boten Gusti, boten usah, gak usah kemenyek. Tetapi kita terima saja. Itu sedekahun minallah faqbalu sedekataha. Jadi faqbalu sedekatahu gitu ya. Terimalah sedekah dari Allah, gak usah kemenyek. Jadi di sini disampaikan begini, utama manakah jamak kita itu sebaiknya jamak atau tidak jamak? Di sini disampaikan al-afdal tarkul jam'i khurujan min khilafi man lam yujis al-jam'a kal imami Abi Hanifah illa fi arba'i halatin fal jam'u afdalu. Jadi kalau kita melihat dasar hukumnya, karena jamak itu hukumnya boleh, maka yang lebih utama itu enggak usah jamak. Ya. Yang lebih utama itu enggak usah jamak, karena ada kaidah fikih al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan ulama itu hukumnya sunnah. Imam Syafi'i mengatakan boleh. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Kita ambil tengah-tengah. Ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan boleh. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Berarti kita ambil tengah-tengah. Berarti apa? Tidak langsung boleh, juga tidak langsung tidak boleh. Tapi kita ambil tengah-tengah. Berarti sebaiknya ditinggal. Jadi sebaiknya, kecuali, ya ini ada kecuali. Jangan langsung dimakan mentah dulu. Kecuali ada 4 kondisi sebaiknya dia melakukan jamak daripada meninggalkan jamak. Di sini dicontohkan sebaiknya dia jamak kalau dia itu misalnya menjadi panutan masyarakat. Jadi misalnya dia menjadi rombongan kiai, rombongan ziarah wali songo misalnya, itu bagi kiai tersebut untuk memberikan teladan kepada jamaah-jamaah yang ikut, itu sebaiknya kiai tadi melakukan apa? Jamak. Sebaiknya jamak. Jadi sekali lagi ya jangan kemenyek. Jadi jangan kemenyek. Jadi sebaiknya kita melakukan jamak itu salah satu faktornya agar orang-orang yang ikut kita menjadikan agama itu ringan. Jadi enggak abot-abot. Dan ini sekali lagi saya sampaikan, jamak itu hukumnya boleh, tetapi kalau kita melihat ini adalah sedekah dari Allah, ya terima saja, itu paling enak ya. Dah, ini yang pertama. Kemudian kita lanjutkan, surutu jam'i takdim. Ya. Ada syarat jamak takdim
ada syarat jamak takhir. Ini saya sampaikan yang penting-penting saja. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Jamak takdim itu kita harus urut. Ya, misalnya duhur sama asar, kita menjamak takdim, berarti kita melakukannya apa? Duhur dulu, baru kemudian asar. Dan ini dilakukan harus muwalah. Muwalah itu sambung. Sambung itu berarti tidak boleh dipisah, ya, tidak boleh dipisah. Saya contohkan begini. Jenengan sholat duhur, asar, jamak takdim, berarti jenengan langsung sholat duhur, habis duhur tahiyat akhir langsung berdiri kembali untuk melakukan sholat asar. Dan ini tidak boleh disela-sela, nggak boleh dipisah dengan apapun. Jadi habis duhur langsung berdiri melakukan sholat asar. Jadi mualah. Kalau jenengan tambahi qashar, ya berarti duhurnya 2, salam, kemudian jenengan melanjutkan asar. Oke ya, pun paham nggih? Ada beberapa teknis yang perlu difahami mengenai adab dan kesunahannya. Misalnya jenengan ini sholat jamak takdim, ya, sholat jamak takdim. Ini kalau jenengan jamak takdim tidak bersama jamaah yang lain, membuat kelompok sendiri, itu disunahkan adzan, juga disunahkan qomat, tapi nggak usah pakai mic, tidak usah keras-keras. Jadi adzan, habis adzan, misalnya saya gambarkan begini, jenengan jamaah beberapa orang adzan, mari adzan lon wae, mari ngono qomat, ngaten nggih, mari ngono qomat, kemudian sholat duhur jamak qashar 2, ya, jamak takdim qashar 2, habis itu salam, habis salam bangun, ini qomat, nggak usah adzan, paham nggih? Bar qomat langsung sholat asar jamak takdim qashar 2 rakaat. Nah itu contohnya begitu. Difahami nggih? Jadi ini harus apa? Muwalah. Tidak boleh dipisah. Kalau misalnya jenengan kok habis duhur jamak takdim tadi terus jenengan kok sholat sunnah ba'diyah, ini menjadikan terpisah. Kalau terpisah berarti otomatis panjenengan harus tidak boleh melakukan jamak. Berarti duhur tetap duhur, asar biarkan nanti, karena jenengan pisah dengan sholat ba'diyah tadi. Kemudian begitu juga jangan lupa niatnya jamak takdim jenengan harus bisa. Ojo mung sekedar anut imam tapi gak ngucapke jamak takdim, ya sholatnya jenengan ya jadi ora jamak. Makanya ini perlu saya contohkan jamak, niatnya jamak usolli, misalnya jamak takdim duhur, usolli fardhu duhri jam'a takdimin ma'al asri. Tinggal gitu aja, tambahi jam'a takdimin gitu aja. Usolli fardhu duhri jam'a takdimin ma'al asri. Kalau qashar ya tambahi qasron rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Gampang ya. Kalau asar ya berarti tinggal asar, berarti usolli fardhul asri jam'a takdimin ma'at duhri qasron rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Karena terkadang ada orang sholat itu niatnya jamak saja nggak bisa, pokoknya melu gitu aja. Ini repot ini ya. Makanya tadi saya menyampaikan ini namanya ilmu khal. Jangan sampai niatnya saja nggak bisa. Kalau niat saja nggak bisa, ini berpengaruh kepada ibadahnya. Terus boten sah. Kemudian saya singgung sedikit tentang jamak takhir ya.
Ini yang seringkali orang lupa dan perlu diingatkan. Syurutu jam'it takhiri isnani. Syaratnya jamak takhir itu ada 2. Ya, syaratnya ada berapa? 2. Yang pertama niyatut takhir. Ya, pertama niyatut takhir, yang kedua masih dalam kondisi bepergian. Niyatut takhir itu begini. Ini yang seringkali kalau saya memimpin rombongan sama teman-teman di Al-Falah, saya kontak jangan sampai mengingatkan jamaah untuk niyatut takhir. Sebab kalau tidak niyatut takhir maka dia dianggap tidak sholat duhur. Terus kalau gak niat apa-apa berarti dianggap nanti dia itu meninggalkan sholat duhur dan hukumnya dosa. Saya contohkan begini, ya, ini jamak takhir ya. Misalnya jamak takhir duhur sama asar, berarti sholatnya duhur dilakukan di waktu asar, otomatis duhur kosong, ya, kosong. Nah, kalau kosong bagaimana? Kalau jenengan kosong tanpa ada niat apapun, kenapa kok dikosongno? Maka jenengan dianggap tidak melakukan sholat duhur. Berarti apa? Dosa. Mulane ketika sholat duhur berarti wajib apa namanya? Jenengan dalam hati krentek gak perlu Arab Indonesia. Niat ingsun aku jamak takhir duhur karo asar mengkone waktu asar. Pun ngoten mawon krentek ning ati. Kalau nggak ada krentek berarti orang itu dianggap meninggalkan duhur tanpa ada niat sedikit pun. Berarti kalau dia tidak melakukan duhur tanpa ada embel-embel niat berarti dia dianggap tidak melaksanakan sholat duhur. Berarti hukumnya apa? Dosa. Nah niku. Mulane niki sering kali saya ingatkan kalau ikut rombongan bersama ibu-ibu jamaah itu, karena khawatir nanti kalau gak diingatkan, gak niat, wah selesai niku. Niki sing dosa terus apa niki? Nggih, panitiane niki perlu napa niki mengingatkan. Niku tentang masalah jamak takdim, jamak takhir. Nanti selebihnya kalau jenengan punya pertanyaan bisa disampaikan. Yang terakhir masalah sholat jamak baik takdim maupun takhir, sebab faktor sakit, ya. Sebab faktor sakit. Misalnya begini, ada orang sakit, ya, Pak, wong loro kok oleh jamak, kan lagi ngerti ge? Wong loro kok oleh jamak. Lah wong ana wong lunga plesir wae sing penak-penakan mawon oleh jamak. Lang niki lorone ra kaprah mosok ora oleh jamak. Ngoten lho nggih. Mane cara niki cara mazhab Syafi'i sebagaimana dipilih oleh Imam Nawawi, orang yang sakit itu diperbolehkan jamak. Jamak takdim maupun jamak takhir. Syarat-syaratnya podo persis. Cuman penyebabnya yang beda. Kalau tadi penyebabnya bepergian, kalau ini penyebabnya apa? Penyebabnya sakit. Misalnya ada orang sakit, ya. Ada orang sakit, dia sakitnya itu bukan sakit biasa loh, sakitnya nemen lah. Cara gampang ini sholat digawe ngadeg mboten kelar. Cara gampang ini ada orang sakit dibuat berdiri nggak bisa, dia harus duduk misalnya. Itu termasuk sakit yang membolehkan orang itu jamak takdim maupun jamak takhir. Pun enak toh nggih. Lah iya. Niki biasanya kalau dadoske napa niki jurus andalan kalau saya masuk di pasien, kalau di rumah sakit, biar orang itu lebih ringan, meringankan sakitnya. Jadi ben ora riwa-riwi moro napa jeding, biar lebih maksimal istirahatnya. Jadi boleh jamak takdim maupun jamak takhir, kondisional. Mau jamak takdim monggo, mau jamak takhir monggo. Yang penting jangan sampai meskipun saat sakit meninggalkan apa? Sholat. Jadi jamak takdim kados biasane, kalau takhir ya berarti ada niat tadi ya. Kalau jamak takdim berarti pokoknya jamak kados biasane. Cuman bedanya kalau orang sakit tidak boleh kosor. Nah itu bedanya ya. Kalau di perjalanan boleh jamak plus kosor, tapi kalau orang sakit itu hanya boleh
jamak tanpa kosor. Kunang disalahpahami kosor sisan Pak nona walantek iki. Paham nggih? Jadi boleh meninggalkan sholat napa belum sisan. Boleh menjamak sholat ketika ada faktor sakit. Yang ketiga niki kula terangake tapi jenengan amalake monggo mboten nggih mboten napa-napa. Jamak faktor hujan. Misalnya begini. Jenengan jamaah di masjid. Contoh Al-Falah. Jenengan omahe rada adoh cara mriki ngoten sepeda motoran. Jenengan tindak jamaah maghrib. Nggih. Kemudian ketika pas sholat maghrib hujan deres. Poh pinoh kowe. Ya, cara jenengan mulai wis gebes ngoten mawon nggih. Gebes. Kemudian wah iki aku lak mulai ya gebes. Nah, terus kemudian imame piye? Jamak takhir apa jamak takdim lah wis bareng-bareng. Monggo imam. Monggo mboten napa-napa dijamak takdim. Langsung dijamak takdim. Syaratnya jamak takdim, enggak boleh jamak takhir. Monggo jamak takdim bareng-bareng langsung sholat isya. Ya, karena nanti kalau pulang balik lagi ini terlalu berat, mesti gebes lah. Semacam ini boleh jamak takdim, tetapi kula kinten masjid manapun nggak ada yang berani, meskipun jamaahnya ada. Dan kula dereng nate ningali wonten, tapi syaratnya kudu jamaah loh nggih. Syaratnya harus jamaah. Kalau nggak jamaah nggak boleh. Jadi syaratnya harus jamaah. Jadi maghribe yo jamaah, terus dijamak takdim, isyae yo dijamaah, jamak takdim. Nah niku mboten napa-napa. Niku hukume boleh. Meskipun engko pas isya terang. Ya masalah. Yang penting ketika pelaksanaan dua sholat ini hujan terus. Jadi pas jenengan sholat maghrib ya hujan, pas sholat isyae ya hujan. Itu diperkenankan. Tapi kula dereng nate ningali wonten masjid sing wantun nglampahi ngeten iki mesti wis engko sik rasa mulai ngenteni isak sisan gitu ya. Ya, ngenteni isak sisan. Ya, berarti pancen gak wani. Kula nggih mboten wantun, nggih padha wae. Ya, bukan masalah itu karena memang syaratnya harus jamaah dan kudu ngajak wong. Lak wonge dhewe dereng ngertos informasi seperti ini apa ngajak ya rodok odrok-odrokan sik ya. Oleh aku gak tau krungu to. Oleh wong pancen ora tau krungu mau apa-apano ya tetep boten purun. Mekaten saking kula mungkin barangkali sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan, monggo lewat WA atau lewat apa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasusnya ini Ustadz, kalau sendirian gitu mau jamak takdim sekaligus qashar juga mungkin yang asarnya misalnya kasus zuhur asar. Nah itu sendirian sama ada jamaah yang mukim, zuhurnya ikut mukim 4, habis itu asarnya langsung berdiri ke sekaligus qashar mungkin 2 gitu, 2 untuk asarnya, tinggal niatnya gitu mungkin. Gimana? Berarti jenengan tanglet duhure itu ikut jamaah di masjid tertentu ya. Jenengan ikut jamaah di masjid, kemudian jenengan berencana untuk jamak takdim. Nggih. Nah, terus sambung sholat asarnya. Maka kalau begitu yang sholat duhur Anda niati jamak, berarti Anda dapat jamaah karena Anda sendirian nggak punya teman karena lungone dewean. Anda sholat bersama jamaah di masjid, di jamak takdim boleh. Jadi usolli fardhu dhuhri jamak takdimnya seperti tadi, tapi sekali lagi nggak boleh qashar karena jenengan ikut jamaah bersama jamaah di masjid, sementara imamnya masjid itu sholatnya
hador, fil hador 4 rakaat. Berarti jenengan duhuri 4 rakaat. Nah, sementara kalau nanti jenengan jamak takdim untuk asarnya, jenengan terus berdiri lagi untuk sholat asar, Anda boleh jamak plus kosor. Karena gak ono sing ngrepoti sampean. Kalau gitu. divariasi lagi, misalkan masbuk ketinggalan 2 yang duhur tadi, tinggal 2 langsung diniati jamak kosor untuk duhurnya, lanjut asarnya jamak kosor juga langsung berdiri gitu. Kalau jenengan ikut masbuk sama, artinya boleh jamak saja, tidak boleh kosor. Karena orang yang masbuk tadi fil hador, maksudnya dia tidak sedang bepergian. Ngoten maksudnya ngoten? Maksudnya bepergian, terus ya tadi ikut jamaah orang mukim itu. Ketinggalan 2 langsung diniati itu jamak kosor dia untuk duhurnya, kan tinggal 2. Gimana tuh? Masalahnya ada kan temennya sampean. Dasarannya kan gini, biasa kalau sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah kan orang mau ikut makmum kan, walaupun dia wajib, makmumnya sholat wajib kan bisa beda. Jadi ngeten lagi. Beda niat. Nah itu kan sesama wajib gitu maksudnya. Yang jenengan ikuti siapa? Imam apa? Makmum yang sudah rampung? Imam sama makmum kan beda niat. Misalkan sholat sunnah ba'diyah diceblek mau sholat wajib, dia kan nggak tahu yang makmumnya datang kan. Berarti ada orang sholat ba'diyah misalnya. Itu kan beda niatnya. Terus kan dengan ceblek ikut jamaah dengan orang tersebut, ngoten. Nah, padahal yang tadi kan sama-sama wajibnya. Cuma yang ngeten lho, kan pun. mukimnya Ben gak bingung pertanyaannya sampean. Pokoknya setiap imamnya itu tidak niat kosor, setiap imamnya tidak niat kosor, maka makmumnya nggak boleh kosor. Harus sama. Harus sama. Kalau nggak kosor, berarti makmumnya nggak boleh kosor. Kalau imamnya kosor, berarti makmumnya boleh kosor. Boleh kosor. Kalau orang sholat sunnah ba'diyah terus orang nggak tahu mau makmum wajib gitu, boleh nggak itu? Boleh. Kalau sholat imamnya ada sholat ba'diyah kemudian dia ikut orang tersebut, maka boleh. Tetapi kalau yang makmum tadi itu kok kepingin jamak, boleh. Tapi kalau kosor nggak boleh, karena imamnya tidak niat kosor. Ngoten nggih. Bisa dipahami nggih? Kalau jenengan dhewean gak ono sing ngrepoti, ya berarti jenengan boleh jamak, boleh kosor. Makanya begini, kalau jamaah di perjalanan itu upayakan jamaah dengan bolone. Itu lebih mudah. Jadi ayo jamak kosor, oke, siap. Berarti lah imamnya jamak kosor, makmumnya jamak kosor podo. Ya, tapi kalau ikut di masjid ya jadinya begitu. Harus ikut imam yang ada di masjid. Ngoten nggih? Terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, monggo. Kan itu satu paket duhur sama asar, terus maghrib sama isya. Subuh kan nggak termasuk sendirian. Nah itu apakah bisa seret ke itu yang di Quran yang dulu pernah di Puri saya tanyakan itu sholat fajar, wusto sama malam. Jadi satu paket kan betul 3 bisa ditarik ke arah situ. Jadi cuma Gimana maksudnya? Jadi 3 waktu itu satu paket, duhur sama asar kan satu paket. Duhur asar paket, maghrib isya paket. Maghrib gak di apa? Subuh gak di bolo? Ya nggak ada. Terus? Fajar. Karepe? Duhur asar itu termasuk. Nah itu sholat wusto. Kalau maghrib isya kan sholat malam. Ini yang tanya masalah apa ini? Maksudnya Tafsiran masalah hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta gitu. Masalahnya sepaket itu kan. Jadi kan istilahnya kalau ini mboten jamak kosor ya. Ini orang masalah jamak kosor ya. Oke. Ya maksudnya apa ya? Ya di siang itu kan bisa sepaket itu 2 itu. Nah, duhur. Bisa jadi 1.
Terus maghrib isya kan bisa jadi satu juga, digabung maksudnya Nah. sama. Nah makanya di Quran kan fajar sama wusta sama malam. Di tafsir. pertanyaannya apa? Ya, Iki itu kan lagi bisa nerangno, urung ngono pertanyaane. diseret ke situ sih. Ya ini ya buat ini sih. Yo Enggak pertanyaan itu pernyataan. dah. Kalau subuh enggak ada. Pokoknya duhur asar, maghrib isya, subuh dewean gitu Tuh, aja ya. surat fajar ya. Oke, ngoten nggih. Oke, yang lainnya mungkin barangkali masih ada. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya yang pertama ini bab jamak tadi, bab jamak masalah hujan tadi yang diperbolehkan. Yang jamak bab hujan itu apakah untuk makmum itu apakah ada minimal jumlahnya atau tidak? Maksudnya ada minimal, maksudnya apakah cukup makmumnya satu atau minimal berapa? Dan yang kedua untuk jamak masalah hujan tadi, ya karena hujan tadi apakah ada jarak tertentu untuk maksudnya dari rumah gitu loh, apakah jaraknya ada minimalnya atau berapa gitu Ustaz? Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Matur suwun, ini pertanyaan bagus masalah motor, masalah hujan. Syarat untuk jumlah jamaahnya tidak ada. Yang penting jamaah, imam dan makmum. Yang terpenting lagi, jamaah itu dilakukan di musola atau di masjid. Tidak boleh di rumah. Lalu ngomah kan bat-but wae, nggak boleh. Jadi faktornya kan dia kalau pulang dia akan teles gebes, sehingga ada rukhsah boleh jamak takdim takhir tapi di masjid itu gitu. Jadi itu boleh. Nah kemudian jaraknya berapa? Jaraknya itu kira-kira kalau pulang itu teles gebes gitu, teles gebes. Jadi udane uradan gerimis, udan deres tenan. Cara umpama nggih mriki amnu misalnya, jenengan cara mulai sepeda motoran lah iki lho gebes nggih, mboten apa meneh melaku sikil ya malah gebes, mulai ya mesti ganti baju. Lah jarak yang segitu, kemudian hujan yang seperti itu menyebabkan diperbolehkan jamak takhir, jamak takdim dan takhir. Tapi kalau udane gerimis nggak masalah, tidak boleh, artinya tidak boleh apa? Jamak gitu ya. Ini sekedar informasi tentang masalah ngene iki. Ono model salat ngeten iki, lamun ono sing nglakoni jenengan aja poyoki. Berarti sing moyoki ya sing bodho dhewe, ngoten lho maksudnya. Apa salat kok dijamak lagi roh iki, ngoten ya. Pancen ra tau ngaji, ngoten lho nggih. Paham nggih? Ya, napa malih? Ada lagi terakhir? Ada lagi terakhir? Lewat WA atau lewat apa? Monggo. Sampun? Sampun nggih. Mekatan saking kula, mugi-mugi wonten manfaatipun. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya bila ada kekurangan dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.